Nah, oke, kita lanjut ke soal pilihan yang kedua. Nah, di situ kan sudah ada pertanyaannya ya, sebutkan beberapa simetri segi lima tersebut. Nah, kita kan udah ada nih ya gambarnya segi lima ini. Nah, terus teman-teman untuk nyari simetrinya kita bisa pakai rotasi dan juga refleksi. Nah, jadi supaya memudahkan teman-teman bisa gambar seperti ini ya. Ini dikasih garis-garis untuk menentukan nanti refleksinya. Bisa teman-teman kasih nama garisnya, misalnya ini garis A, B, C, D, dan seterusnya, yaitu bisa terserah teman-teman untuk penamaannya ya. Nah, terus kita tentukan simetrinya tuh apa aja kan, simetri dari segi lima itu simetrinya yang pertama itu kita rotasi dulu ya, rotasi. Nah, kan segi lima berarti dari satu sudut ke sudut yang lain ya, dari sudut yang satu ke dua itu ini 72 derajat ya. Terus 2 ke 3 juga sama 72, ini juga sama, dan seterusnya ya sama 72 kayak gitu. Nah, jadi untuk simetrinya untuk yang simetrinya rotasi, kita bisa pilih rotasi 0 derajat. Itu kita bisa jadi alfa 0. Nah, itu bentuknya kayak gimana ya, kita bisa pakai penyelesaiannya, bisa pakai cara permutasi. Yang atas kita tulis posisi awal dari sudut-sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, jadi yang sebelum dirotasi. Nah, rotasi 0 derajat kan tetap ya, berarti hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus yang kedua rotasi 72 derajat ya, rotasi 72 derajat. Kita tulis alfa 1, posisi awal kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus hasilnya gimana? Kan rotasinya 72 derajat, berarti 1 dirotasikan 72 derajat, berarti posisinya bakal di sini, bakal di 2, terus 2 di 3, 3 di 4, 4 di 5, 5 di 1 kayak gitu. Jadi kita tulis di sini berarti 1 jadi di 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 6 posisinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rotasi 144 derajat. Ini kita tulis alfa 2. Nah, posisi awal tulis lagi, hasilnya yaitu ketika 1 kita rotasikan 144 derajat, berarti 1 posisinya akan di 3, 2 akan di 4 ya, kan 2 kali lipatnya di 72 derajat ya, jadi dia posisinya akan di sini di 3, 1, 3, 2 di 4, 3 di 5, 5 di 3 di 5, 4 di 4 di 1, 5 di 2 kayak gitu. Nah, ini bisa teman-teman lanjut untuk rotasi yang seterusnya. Nah, ini hasil rotasinya ya. Nah, kemudian selain rotasi tadi sudah saya katakan bahwa untuk cari simetrinya kita bisa pakai refleksi. Jadi tadi juga ya sudah disinggung, kita membuat garis ya yang ditarik dari sudut, setiap sudut ya ke hadapan sudutnya gitu ya. Berarti ini
ada garis A, B, C dan A, B, C, D dan E. Nah, kita refleksikan. Yang pertama, kita refleksikan terhadap garis A. Nah, berarti otomatis si 1 ini tetap di situ. Kemudian 2, kan ini garisnya ini. Berarti 2 jadi 5. Gitu. Terus 3 jadi 4 gitu. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini, berarti refleksi garis A, tulis alfa 5 itu 1, 2, ini posisi awal. Kemudian hasil refleksinya 1 kan tetap ya, 1 tetap 1. Kemudian tadi 2 dengan 5, terus 3 dengan 4, 3 dengan 4 berarti 4 di sini jadi 3, 5 jadi 2, kayak gitu. Nah, terus dilanjut sampai ke refleksi garis yang E. Nah, alhamdulillah kita udah dapat simetri dari segi 5 beraturan. Itu ternyata ada 10 ya. Nah, ini udah selesai dari rotasi 0 derajat sampai rotasi 288 derajat, terus dari refleksi garis A sampai dengan garis E. Oh iya, kenapa di rotasi itu nggak ada rotasi 360 derajat? Karena itu udah terwakili sama rotasi 0 derajat ya, karena hasilnya akan sama gitu. Nah, setelah ini kita bisa tulis himpunan dari simetrinya, bisa tulis aja S di sini. Kita tulis alfa 0, alfa 1 sampai ke 9. Ini udah selesai di pertanyaan yang A ya, kita sudah menyebutkan simetri dari segi 5 tersebut. Nah, terus pertanyaan yang kedua, apakah himpunan simetri itu grup simetri? Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus buat dulu tabel Kelly-nya. Kemudian kita tentukan apakah memenuhi syarat dari grup simetri. Nah, oke, sekarang kita udah punya tabel Kelly-nya ya. Jadi teman-teman bisa buat kesini alfa 0 sampai alfa 9, kesini juga alfa 0 sampai alfa 9 dengan operasinya bundaran. Nanti kita prinsipnya pakai permutasi untuk menyelesaikan tabel Kelly ini. Kita akan coba alfa 0 bundaran alfa 0 ya. Oke, kita coba alfa 0 bundaran alfa 0. Nah, alfa 0 kan 1, 2, 3, 4, 5. Di atas, di bawah juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Di bundaran nih 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita bergerak dari belakang ya. Jadi jangan dari yang depan ini, walaupun ini sama ya, tapi ketika ini berbeda itu akan ngaruh ke hasil gitu ya. Nah, kita bergerak dari yang paling belakang dulu, baru ke depan gitu. Jadi 1 ke 1. Oh iya, sebelum itu kita tulis dulu di sini posisi awalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cari 1 itu berapa hasilnya gitu ya. Jadi 1 ke 1 di sini ke 1 lagi. Jadi 1 1 1 1 1, terus 2 ke 2, terus dari sini 2 ke 2 lagi. Jadi dari sini ke sini tuh nyambung. Jadi di sini 2, terus sambungin ke sini. Jadi 2. Ternyata 2 lagi kan hasilnya gitu. 3 juga sama, ternyata ketiga lagi 3, terus di sini 3, terus 4 juga sama, 4 sini 4. Nah, terus 5 ke 5, terus dari 5 ini ya ternyata ke 5 lagi gitu. Nah, itu jadi hasilnya tetap sama ya gitu. Dan caranya seperti itu ya, bisa dilanjutkan. Nah, itu ya untuk hasil dari tabel Kelly-nya.